seperti yang telah saya sampaikan Ibu, waktu dulu bahwa saya itu mempunyai tugas untuk melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Tasa. Dan alhamdulillah Ibu juga menyetujui. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan ya Bu, yaitu pra-observasi, kemudian nanti observasi, dan setelah itu pasca observasi. Oke. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan melakukan tahapan pra-observasi ya Bu. Harapannya kita bisa berdiskusi, tukar pikiran terkait persiapan Bu Tasa dalam melaksanakan supervisi besok, okay? Agar bisa berjalan dengan lancar, tentunya tidak ada hambatan, serta untuk meningkatkan kemampuan Bu Tasa dalam proses pembelajaran di kelas yang tentunya untuk memenuhi kebutuhan murid Ibu. Untuk mengawali kegiatan pra-observasi hari ini Bu, kira-kira harapan Bu Tasa dari kegiatan ini apa? Ya, Bu Wahyu, harapan saya dari kegiatan ini tentu saja saya ingin berdiskusi banyak dengan Bu Wahyu terkait pembelajaran agar saya mampu meningkatkan kemampuan saya terutama dalam proses pembelajaran di kelas. Selain itu, saya juga ingin berdiskusi mengenai modul ajar yang telah saya susun untuk persiapan kegiatan pembelajaran besok. Baik, jadi di sini kita bisa berdiskusi itu terkait persiapan mengajar besok ya, terutama mengenai modul ajar yang telah Bu Tasa susun ya. Kalau boleh tahu nih Bu, besok Bu Tasa akan menyampaikan materi tentang apa? Ya, besok saya di kelas 2 ini akan belajar tentang kita beragam tetapi tetap sama. Oke, berarti terkait materi yang akan Bu Tasa sampaikan tadi ya, tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kira-kira apa nih Bu, tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu peserta didik menunjukkan sikap menghargai perbedaan dan sikap toleransi di tengah beragam. Nah, dari tujuan pembelajaran ini Bu, apa area pengembangan yang hendak Bu Tasa capai? Di sini saya ingin meningkatkan kemampuan literasi murid-murid saya Bu. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami isi bacaan dan juga nantinya mereka mencatat informasi dalam bacaan tersebut dan menuliskan kembali informasi tersebut. Nah, saya juga ingin mengembangkan kemampuan diskusi dan kolaborasi murid-murid saya dengan melakukan kegiatan diskusi kelompok berdasarkan kesiapan belajar murid. Setelah itu, saya juga ingin mengembangkan kepercayaan diri murid-murid saya dengan cara meminta mereka untuk menceritakan gambar tentang pentingnya menanamkan rasa nasionalisme. Wah, luar biasa Bu. Selanjutnya nih, apa saja yang sudah Bu Tasa persiapkan untuk supervisi besok? Ini saya sudah menyiapkan modul ajar berdiferensiasi yang telah saya susun setelah berdiskusi dengan Bu Wahyu. Sebelumnya tentang pembelajaran diferensiasi. Selain itu, saya juga menyantumkan KSE dan budaya positif dalam modul ajar ini. Terima kasih untuk Bu Wahyu atas bimbingannya dalam penyusunan modul ajar ini. Di dalam modul ajar ini, saya juga telah menyiapkan LKPD yang akan dibagikan kepada 3 kelompok yang telah dibagi sesuai dengan kesiapan belajar murid. Berikutnya, saya menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran serta lembar asesmen. Alhamdulillah Bu, nampaknya persiapan Bu Tasa sudah sangat matang ya, walaupun diskusi kita itu kemarin itu cukup singkat nih Bu ya. Dan saya menyiapkan garis besarnya saja terkait pembelajaran berdiferensiasi ya, KSE dan budaya positif, serta kita juga sama-sama belajar ya Bu ya. Dan saya lihat itu untuk modul ajar yang telah Bu Tasa susun ini sudah memuat diferensiasi, KSE dan budaya positif, sudah terlihat sekali di sini Bu. Selanjutnya Bu, strategi apa nih yang akan Bu Tasa gunakan di dalam modul ajar yang akan digunakan besok? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata murid-murid itu memiliki tingkat kesiapan yang berbeda-beda. Untuk ketiga kelompok ini, saya memberikan perlakuan yang berbeda-beda dalam pembelajaran. Misalnya, kelompok 1, murid diminta membaca sebuah bacaan, kemudian menuliskan kembali informasi yang ada dalam bacaan tersebut.
Mereka juga diminta untuk menuliskan kembali informasi dalam bacaan tersebut menggunakan bahasa mereka sendiri secara mandiri. Nantinya saya sesekali data untuk mengamati perkembangannya. Nah, untuk kelompok kedua, murid diminta membaca sebuah bacaan dan menuliskan kembali informasi yang ada dalam bacaan tersebut secara mandiri. Murid diberikan cara dan contoh menuliskan kembali informasi berdasarkan suatu bacaan. Kemudian murid diminta menuliskan kembali informasi berdasarkan teks yang telah mereka baca menggunakan bahasa mereka sendiri. Apabila murid mengalami kesulitan, dapat bertanya kepada temannya sebelum bertanya kepada guru. Nah, nantinya saya mengamati perkembangannya secara berkala. Kemudian untuk yang kelompok ketiga, murid dibimbing untuk membaca sebuah bacaan. Kemudian diberikan penguatan, guru membaca bacaan tersebut dengan lafal dan intonasi yang jelas. Selanjutnya, saya membimbing mereka untuk menuliskan informasi berdasarkan bacaan tersebut dan menuliskan kembali informasi tersebut menggunakan bahasa mereka sendiri. Seperti itu. Wah, luar biasa Bu. Nah, setelah mendengar yang Bu Tasa sampaikan tadi tentang strategi yang akan digunakan dengan yang berkaitan tentang pembelajaran berdiferensiasi KSI dan budaya positif, kira-kira masih ada atau tidak Bu hal-hal yang menjadi kekhawatiran Bu Tasa untuk persiapan pembelajaran besok? Walaupun saya sudah menyiapkan semaksimal mungkin, tentu ada kekhawatiran yang saya rasakan, utamanya di manajemen waktu. Mengingat saya mengajar di kelas 2 yang notabene adalah kelas rendah yang kadang susah sekali dikondisikan, yang pasti nanti akan menyita banyak waktu dalam setiap kegiatan, apalagi dalam kegiatan diskusi berkelompok seperti ini. Saya mengerti kekhawatiran Bu Tasa ya. Saya juga pernah Bu mengalami seperti itu, merasakan hal yang sama yang seperti Bu Tasa rasakan ya. Namun yang ingin saya tanyakan Bu, adakah upaya yang akan Bu Tasa tempuh demi meminimalisir kaitannya tentang masalah manajemen waktu tadi? Ya. Mungkin kedepannya nanti yang akan saya lakukan adalah membuat anak fokus belajar terlebih dahulu. Misalnya dengan mengajak anak-anak ice breaking terlebih dahulu. Selain itu, dalam kegiatan diskusi kelompok akan saya berikan batasan waktu agar mereka mengumpulkan tugas secara tepat waktu dan tidak melampaui batas yang telah saya tentukan. Bagus sekali Bu, bagus sekali. Saya setuju dengan ide Bu Tasa. Itu pasti bisa nih Bu mengefisiensikan waktu pembelajaran tentunya gitu. Selanjutnya Bu, adakah pihak yang ingin Bu Tasa ajak untuk bekerja sama dalam melaksanakan ide Bu Tasa dalam pembelajaran tadi itu supaya pembelajarannya itu bisa berjalan dengan lancar? Iya, tentu saja murid ya Bu ya. Saya akan mengkondisikan terlebih dahulu dengan murid saya agar bisa bekerja sama dan berkolaborasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kira-kira kapan nih Bu rencana Bu Tasa akan melaksanakan pembelajaran? Ya, secepatnya nih Bu ya. Jadi ketika besok Bu Wahyu melakukan supervisi, bisa langsung saya terapkan termasuk berkomunikasi dengan murid-murid saya. Gitu. Oke, bagus sekali Bu. Kemudian gini Bu, apa komitmen Bu Tasa nih untuk rencana ke depannya? Ya, saya akan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah saya buat, yaitu berdiferensi serta memuat KSE dan budaya positif yang telah saya susun. Dan untuk pembelajaran saya berikutnya, saya juga akan berusaha menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi serta memuat KSE dan disiplin positif. Terakhir, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah serta Kas Jawa termasuk Bu Wahyu dalam melaksanakan rencana-rencana tersebut. Alhamdulillah, luar biasa Bu. Saya tidak sabar ingin segera masuk dan melihat proses pembelajaran di kelasnya Bu Tasa besok. Ya, terima kasih Bu atas diskusi yang luar biasa sudah ini. Saya bisa belajar banyak dari Bu Wahyu. Sama-sama Bu, kita sama-sama belajar agar kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya itu ya. Baik Bu, sepertinya kita sudah sampai di akhir kegiatan berobservasi ya Bu. Terima kasih atas waktunya.
kemudian tetap semangat dan silahkan kembali melanjutkan aktivitasnya. Sama Bu Ayu. Oke, Assalamualaikum Bu Tasa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siap. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk? Ada. Kenapa? Sakit? Ya, doakan teman kalian akan cepat sembuh ya. Ya. Sekarang mari kita berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Siapa pun ini dua? Siapa ya? Iya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kalian sudah hafal? Sudah. Nyanyikan dengan semangat. Coba beri semuanya.
terdiri dari Agam, Cakra, dan Fania. Kelompok 2 duduknya sini ya. Kelompok 2 ada Pandu, Farel, dan Ira. Dan kelompok 3 ada Ibra, Siva, dan Nanda. Yuk. Sekarang kita teman-temannya. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran kitan. Nanti teman-temanmu foto, Nadia, dan kita biasa ya Indra. Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran kitan. Siap. Acara kitanamu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan pes, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Indra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran kitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara tataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan. Contohnya saja,
Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Ah, Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Apa coba yang untuk kelompok 2 dari video tadi namanya siapa aja coba? Ada Kak siapa? Okto, terus ada Nita, ada Zahra ya, yang tadi namanya Zahra. Terus ada siapa lagi? Indra. Siapa lagi? Oh, siapa? Siapa?
Iya, kelompok 2 sudah membacakan hasilnya bertukar-tukar. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah membacakan hasil
Waktunya tinggal 1 menit lagi. Setelah evaluasi sudah dikumpulkan semuanya, nanti guru koreksi siapa yang nilainya di bawah KKM akan mengikuti reunion dan nilai yang di atas KKM nanti lumayan, ya, paham? Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Katakan juga. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tasa. Selamat siang Bu Wahyu. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Bu? Saya juga sehat Bu Tasa. Baik Bu Tasa, hari ini kira-kira kita akan melakukan kegiatan masa observasi. Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang sudah kemarin Bu Tasa lakukan. Bu Tasa, kira-kira apa yang ingin Bu Tasa dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, saya ingin sharing-sharing terkait dengan pembelajaran kemarin yang telah saya lakukan dan hal-hal yang perlu diperbaiki agar depannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi di sini Bu Tasa ingin sharing ya terkait pembelajaran yang kemarin kita lakukan ya, dan namanya akan melakukan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Selanjutnya Bu Tasa, apa yang Bu Tasa rasakan setelah mengajar kemarin Bu? Ya, saya itu lebih merasa lega dengan pembelajaran yang telah berlangsung dengan lancar, dan saya juga melihat anak-anak itu terlibat menjadi lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Baik Bu Tasa, kira-kira Bu Tasa, dari pembelajaran yang sudah Bu Tasa lakukan kemarin, menurut Bu Tasa itu sudah berhasil atau belum? Misalkan seandainya Bu Tasa berpikir itu sudah berhasil, apa ukuran keberhasilan dari Bu Tasa? Ya, Bu. Alhamdulillah Bu, kalau menurut saya kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan itu cukup berhasil. Hal ini itu dapat dibuktikan dengan anak-anak itu yang menjadi lebih antusias saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian ketercapaian tujuan pembelajaran dan para anak-anak itu mampu mendapatkan nilai yang memuaskan. Ini Bu, kemarin kan pembelajarannya menarik Ibu. Kira-kira di sini ada hambatan atau kendala saat pembelajaran berlangsung yang sudah kita lakukan kemarin? Dari pembelajaran kemarin itu pertama kali saya melaksanakan pembelajaran diferensi ya Bu ya. Saya agak
kesulitan untuk menerapkannya dalam kegiatan belajar. Menurut Bu Tasa nih, apa Bu Tasa itu kira-kira sudah puas dengan pembelajaran yang sudah Bu Tasa lakukan kemarin? Saya itu masih merasa kurang puas dari karena itu untuk kedepannya saya menginginkan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Walaupun sebenarnya anak-anak itu sudah paham dengan materi saat pembelajaran yang saya ajarkan kemarin. Awal pembelajaran itu anak-anak itu sudah kenal dengan saya. Namun saat memasuki kegiatan diskusi dan presentasi, anak-anak itu masih belum aktif secara maksimal. Menurut Bu Tasa nih, apa hal-hal positif yang telah Bu Tasa lakukan selama proses pembelajaran yang kemarin? Ya, ketika saya melaksanakan diskusi kelompok, di sini itu anak-anak harus bisa berkolaborasi dengan teman yang ada dalam kelompoknya. Nah, saat anak-anak presentasi itu bisa melatih percaya dirinya, kemudian dan keberanian anak-anak dalam mempresentasikan hasil dari belajar kelompok. Terkait dengan pembelajaran yang dilakukan kemarin, menurut Bu Tasa nih, kira-kira apa yang akan Bu Tasa perbaiki untuk pertemuan pembelajaran berikutnya? Ya, untuk pertemuan berikutnya itu ya Bu, saya akan mempersiapkan bahan ajar yang dapat memenuhi kebutuhan belajar anak-anak. Saya juga akan menerapkan sistem tutor media dalam pelaksanaannya. Bagus sekali Bu Tasa. Selanjutnya Bu Tasa, apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Tasa lakukan untuk melakukan pembelajaran berikutnya? Iya, rencana kedepannya itu saya akan banyak belajar lagi menggali ilmu dari berbagai sumber. Contohnya itu misalnya dari kertas Jawa di sekolah, kemudian dari forum KKG, platform PMM, serta belajar dari media-media lainnya. Saya juga akan berusaha untuk menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak khususnya dan inovatif sehingga dapat meningkatkan minat dan keaktifan. Luar biasa Bu Tasa untuk rencana tindak lanjutnya ya. Menurut Bu Tasa nih, kapan kira-kira rencana tersebut akan Ibu laksanakan? Ya, untuk waktunya direncanakan itu secepatnya Ibu ya, paling dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Baik Bu Tasa, setelah kita ngobrol-ngobrol ini Bu Tasa dan kita sharing hari ini nih, bagaimana perasaan yang Bu Tasa rasakan? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega dan semakin bersemangat untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, terutama ini dalam pembelajaran berdiferensi Bu ya. Terima kasih Bu Tasa ya atas waktunya dan mau berbagi ilmu dengan saya. Ya, semoga Bu Tasa bisa menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak. Amin Bu, sama-sama Bu Hayu. Baik Bu Tasa, terima kasih untuk kegiatan pasca observasi hari ini sudah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Tasa. Iya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tasa dan Bu Wahyu yang sudah melakukan kegiatan diskusi terkait dengan pasca observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Wahyu. Setelah saya mendengar hasil percakapan Anda berdua, saya bisa menangkap juga kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Tasa ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang sudah disusun. Tentunya dibuktikan dengan siswa merasa antusias mengikuti kegiatan pembelajaran dan hasil evaluasi belajar peserta didik juga memuaskan seperti itu ya Bu Tasa. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran yang Anda lakukan ternyata masih ada beberapa kendala yang saya tangkap dari dialog tadi. Yang pertama adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi, karena ini menurut Bu Tasa adalah sesuatu hal yang baru gitu ya. Sesuatu hal yang baru, nanti bisa belajar dengan rekan sejawat karena Bu Wahyu ini sudah belajar di grup penggerak, mungkin bisa komunikasi dengan rekan sejawat atau mungkin di komunitas sekolah
atau mungkin di KKG nanti kita bisa saling berkolaborasi. Kemudian kendala yang kedua adalah ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi dan belum merasa percaya diri ketika melakukan presentasi. Ini sesuai dengan area pengembangan yang hendak dicapai pada saat dilakukan pra-observasi ya. Ternyata menumbuhkan rasa percaya diri anak untuk berbicara di depan kelas itu bukan sesuatu hal yang mudah. Kenapa? Mungkin yang pertama disebabkan karena anak belum terbiasa berbicara di depan forum yang sifatnya resmi. Kalau sudah di depan kelas, anak-anak itu sudah resmi. Jadi berbeda dengan dialog dengan teman, walaupun yang kita ajak untuk presentasi itu teman yang sama, ketika di depan kelas yang lainnya duduk dengan ngobrol dengan pada saat duduk ngobrol biasa itu suasana sudah berbeda. Nah, ini mungkin perlu dilakukan pembiasaan dan pembuatan kelompok ini mungkin diserahkan kepada peserta didik supaya kalau mereka menentukan teman diskusinya itu biasanya ya akan aktif karena sudah memilih teman sesuai dengan keinginannya. Jadi anak-anak itu ditawarkan ketika sebelum pembentukan kelompok ditawarkan mau diskusi dengan teman siapa atau mungkin dibentuk bapak ibu guru atau mungkin siswa sendiri yang memilih anggota kelompok. Dan setiap awal diskusi perlu dibuat kesepakatan pelaksanaan kegiatan diskusi supaya kegiatan diskusi ini terarah sesuai tujuan pembelajaran yang akan kita capai dan tentunya anak-anak ini akan lebih bertanggung jawab. Nah, jika saya tarik kesimpulan dari pembelajaran tadi sebetulnya sudah bagus, perlu masih membutuhkan pengembangan diri. Bahwa nanti saling mengisi, saling berkolaborasi, mungkin ilmu yang diperoleh Bu Wahyu bisa ditularkan ke teman-teman lewat komunitas kerja sekolah. Yaitu sedikit umpan balik dari saya selaku pengajar praktik dari Bu Wahyu. Terima kasih. Terima kasih Bu.